Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, penonton dan penggemar siaran Air Kehidupan di channel GPDI. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kembali bersama saya Pendeta Luther Ayomi, Wakil Sekretaris 4 Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia di Provinsi Papua. Bertemu kembali dengan saudara, sangat senang. Dan saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan khotbah saya di episode kali ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa mohon tuntunan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah yang ajaib, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami bertemu kembali di acara Air Kehidupan pada channel GPDI untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Kami menyadari akan segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami. Kami mohon pengampunan, penyucian dan pengudusan Tuhan. Berkati dan mengurapi kami melalui kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, para penonton dan pendengar channel siaran ini, bahkan kru yang mengatur. Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati. Selama sepanjang siaran ini berlangsung, biarlah Allah Roh Kudus bekerja. Kekuatan kuasa apapun yang mengganggu kami putuskan dalam nama Yesus. Biarlah acara ini berlangsung sampai selesai menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hadirlah Engkau ya Roh Kudus, dan kami tabiskan acara ini dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Khotbah saya kali ini, saya pada episode yang lalu telah mengutarakan khotbah tentang kehidupan militer. Yang kedua, saya berkhotbah tentang kepemimpinan di zaman-zaman sekarang ini dalam keadaan masa pandemik yang susah. Tapi juga kali ini saya akan menyampaikan khotbah kepada Bapak Ibu Saudara di penghujung tahun 2020. Manusia dalam kebimbangan dan ketakutan ketika diserang oleh pandemi Corona ini, seluruh dunia menjadi gempar dan ketakutan. Sendi-sendi perekonomian dunia menjadi lemah. Dan hari-hari ini ada banyak orang percaya bahkan yang tidak percaya. Artinya yang percaya kepada Yesus dan yang tidak. Semua menjadi kebimbangan dan keraguan. Bahkan ada banyak orang yang mulai putus asa. Mulai mencari alternatif pertolongan sini dan sana. Dan itu sebabnya sebagai hamba Allah saya menyampaikan kebenaran Tuhan di siang hari ini. Untuk memberikan spirit roh dari sorga kepada saudara. Supaya saudara mendapatkan kekuatan besar untuk tetap mempercayai Tuhan. Dan khotbah saya di siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang solusi keselamatan. Solusi keselamatan bagi manusia adalah mencari Tuhan. Solusi keselamatan bagi manusia adalah mencari Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara merasa, wow, bagaimana bisa kalau kita lapar kita harus mencari Tuhan. Kalau kita sakit kita harus mencari Tuhan. Tentu orang sakit harus mencari perawat, dokter, medis dan lain. Orang lapar tentu mencari makan. Dan inilah kebenaran firman Tuhan yang hakiki buat saudara. Mari kita buka di dalam Alkitab kita. Saya memberikan izin kepada saudara, kesempatan kepada saudara untuk membaca Alkitab saudara. Buka di dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai 10. Keluaran 33 ayat 7 sampai 10. Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan yang di rumah membuka Alkitab saudara. Atau saudara sedang mendengar, saya akan bacakan ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat yang ke-10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh dahsyat ayat ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian, mengkisahkan tentang perjalanan
bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dalam pengembaraan selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Saudaraku yang kekasih, fenomena dunia bumi ini terjadi dalam kehidupan pribadi, bahkan kepada kehidupan orang banyak. Ada kesulitan-kesulitan secara individu, tetapi juga kesulitan-kesulitan secara massal, secara banyak orang. Dan kita tahu ayat ini memberikan isyarat buat kita semua. Dalam keadaan kesulitan, Israel mengalami kesulitan. Kesulitan pertama yang mereka temui pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mulai menemukan di mana kesulitan tidak ada jalan keluar. Harus mengikuti petunjuk Tuhan. Dan di depannya ada laut Teberau yang begitu panjang, luas, dan mengerikan. Tapi Tuhan mampu menyelamatkan mereka. Mereka sampai di Mara, ada air sumur di sana, tetapi airnya pahit. Tapi Tuhan mampu membuat air itu menjadi manis dan sangat luar biasa. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya ayat ini kita membahasnya dan kita membaca dan menikmatinya. Mari saya ingin membacakan kepada saudara, saya membahasnya kepada saudara supaya saudara memahami makna kehidupan. Saudara mau selamat, saudara mau supaya saudara dijaga, saudara tetap terpelihara, saudara tetap terjamin ekonomimu, usahamu, semua terpelihara, maka solusinya adalah mencari Tuhan. Ayat ini menceritakan ketika bangsa itu melihat Musa keluar menuju ke kemah pertemuan. Kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah sebuah kemah yang dibuat Musa untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika bangsa itu melihat Musa berjalan menuju kemah pertemuan, semua mata tertuju melihat. Pada waktu Musa masuk sampai di sana, awan itu Allah akan turun bersama dengan awan itu. Dan Allah berbicara. Semua ketika melihat hal itu mereka sujud dan menyembah. Haleluya. Di zaman teokrasi atau di zaman itu, masa Taurat, Allah berbicara langsung kepada manusia dan Allah melakukan manifesto itu. Dan di akhir zaman ini, kita tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Kita tidak bisa berdialog langsung dengan Allah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah di mana-mana di seantero jagat raya ini ada banyak gedung-gedung ibadah yang hari-hari ini menjadi kering kosong. Manusia lebih suka mengikuti TikTok, mengikuti tren kehidupan dunia. Lebih suka pergi TikTok di pantai, di mana-mana mereka mengikuti kehendak hati mereka. Gedung-gedung gereja menjadi kosong. Padahal panutan kita pada waktu Musa keluar, semua mata melihat dia berjalan ke kemah pertemuan. Dan waktu dia sampai di kemah pertemuan, Allah berbicara, semua orang sujud menyembah. Itu artinya apa? Mencari Tuhan sangat penting. Mencari Tuhan itu sangat penting bagi saya dan saudara. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kemah pertemuan itu bicara tentang kemah yang ada dalam hidup saya dan saudara. Tubuh kita yang elok, yang paras, cantik, ganteng, dan rupawan ini adalah kediamannya Allah. Kenapa kita harus bawa dan menyia-nyiakan di tempat lain yang tidak memuji dan memuliakan Tuhan? Baru kita hanya menginginkan selamat. Wow, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Haleluya. Dan sebabnya firman Tuhan mendidik saudara, solusinya mencari Tuhan. Mencari Tuhan, membawa tubuh kita, roh jiwa kita bawa datang setia beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saja engkau berada, tempat-tempat ibadahmu, gerejamu, atau tempat ibadah apapun yang engkau percayai kepada Tuhan Allah Yesus Kristus, lakukan itu dengan setia. Yang malas-malas beribadah, bertobat, datang cari Tuhan. Yang mulai menjauh dari Tuhan, mari datang dekat dan cari Tuhan. Setia beribadah supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Itulah solusi yang pertama. Saudaraku, yang kedua, mari kita buka di dalam Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Puji Tuhan. Imamat 19 ayat 31. Saudara silakan membuka Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Silakan, saya akan bacakan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, ayat ini memberikan penegasan secara hakiki dan fundamental berdasarkan Allah sendiri.
Dalam keadaan kesulitan seperti ini, jangan engkau mencari pertolongan alternatif yang bukan penyembahan kepada Allah yang sebenarnya. Ataupun engkau mencari kesenangan dirimu sendiri dengan cara-cara lain, mencuri dan lain sebagainya, merampas hak orang lain. Tapi datanglah kepada Allah yang benar. Allah yang benar itu siapa? Allah yang benar hanya di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesuslah pemberi solusi yang benar. Yesuslah pemberi solusi yang tepat bagi engkau dan saya. Haleluya. Jika engkau percaya, katakan amin dari sana. Oh yes, luar biasa. Puji Tuhan. Saya senang dan setuju bersama saudara. Yang kedua, jangan mencari yang lain. Hanya cari Yesus. Katakan, cari Yesus. Sip, luar biasa. Tuhan bersama engkau. Yang kedua, yang ketiga, 1 Tawarik 16. Mari kita belajar Alkitab. Sebab di dalam Alkitab ini terlampau banyak pelajaran-pelajaran yang perlu kita nikmati atau kita belajar secara baik dan kita bisa menikmati banyak berkat-berkat Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Sebagaimana topik saya tadi katakan, untuk keselamatan hanya solusinya satu, cari Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Tidak ada kekuatan lain. Tidak ada solusi lain. Hanya cari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya. Kekuatan seni kehidupan dunia. Kehidupan engkau dan saya hanya datang dan bersumber daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebab tidak ada alasan sedikit pun untuk engkau tidak mencari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Haleluya. Yang berikut 1 Tawarik 22. Puji Tuhan. 1 Tawarik 22. Kita baca di ayat yang ke-19. 1 Tawarik 22 ayat yang ke-19. Mari saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Apa gunanya punya gedung gereja yang mewah, bagus-bagus? Engkau berada di sisi kanan, kiri, di suatu wilayah yang mempunyai gedung ibadah yang bagus, tapi engkau sendiri menjadi orang yang pemalas beribadah, tidak tahu rajin ke gereja, tidak tahu berdoa, dan tidak tahu bersekutu. Sangatlah menjadi rugi yang besar. Ayat ini menjelaskan, maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Haleluya. Di masa pandemi kesulitan ini terjadi. Mari kita arahkan pandangan kita. Cari Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan lain. Tidak ada solusi lain. Cari Tuhan. Katakan bersama saya. Cari Tuhan. Luar biasa. Tuhan memberkati. Selanjutnya 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Puji Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 9. Ada banyak referensi Alkitab yang saudara perlu belajar. Betapa pentingnya mencari Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-9 berkata begini. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Luar biasa saudaraku yang kekasih. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai anak-anak, penonton siaran Air Kehidupan di channel GPDI. Saya mau berkata kepada saudara, hai bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama lebih khusus kepada bapak-bapak, berikanlah pengetahuan yang benar kepada anak-anakmu. Ajarkanlah anak-anakmu ibadah yang benar, berdoa yang benar, sikap hidup yang benar, dan menikmati referensi agungnya Allah, yaitu Alkitab. Jangan lagi sampai anak-anakmu tidak tahu membaca Alkitab. Ajarkanlah mereka di pagi, di siang, di sore hari, di malam hari. Ketika mau tidur, baca Alkitab. Ketika bangun pagi, baca Alkitab. Itulah solusi. Sehingga mereka mengenal dengan jelas. Oh, ayahku orang Kristen yang mengenal Yesus dengan baik. Ayahku orang Kristen yang menyembah Yesus Kristus dengan baik dan benar. Supaya ketika engkau mati, mereka bertumbuh menjadi orang-orang dewasa nanti. Mereka tidak melupakan Yesus, tapi mereka menjadi penyembah Yesus di akhir zaman. Dan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Jika engkau setuju dengan saya, katakan amin.
Luar biasa, Tuhan memberkati. Selanjutnya saudaraku yang kekasih, ini diarahkan hati-hati kepada anak-anak. Dan anak-anak serta engkau dan saya punya hati untuk selalu mencari Tuhan. Haleluya. Untuk mencari Tuhan kita harus tekad kita bulat. Alkitab pun mengajar. Mari kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 11 ayat 16. 2 Tawarik pasal 11 ayat 16. 2 Tawarik pasal 11 ayat 16. Puji Tuhan. Kita harus bulat hati untuk mencari Tuhan. Jangan anak ini mau ke gereja, bapaknya bilang jangan, ibunya suruh. Atau ibunya jangan, bapaknya suruh. Tidak seperti itu. Bapak, mama, anak, adik, kakak, semua harus berbulat hati datang kepada Tuhan. Inilah ayatnya saudaraku yang kekasih. Ayat 16. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Luar biasa, dahsyat bukan? Semua harus bulat hati, bapak, mama, anak-anak, tetangga, kerabat, om, tante, bapak tua, mama ade, dan mama tua, mama bapak ade. Semua dirangkul, diajak, satu hati bulat untuk mencari Tuhan. Oh, luar biasa, keren firman Tuhan ini. Kalau kita membaca dan menyelidikinya terlalu indah dan sangat banyak referensi yang membuat kita selalu bangga dengan Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Yang berikut saudaraku yang kekasih. Jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita sombong. Orang-orang pengikut Yesus Kristus adalah orang yang rendah hati. Jangan sampai kita sombong. Di dalam 2 Tawarik 12 ayat 1 dan 2. Di dalam pasal 12 ayat 1 dan 2. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam masuklah sisa kerajaan Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Jangan engkau kaget. Akan terjadi keruntuhan, akan terjadi kekacauan. Jangan engkau menjadi sombong ketika Tuhan memberkati engkau, mengangkat engkau, dan engkau melupakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Lalu engkau menjadi sombong. Jangan heran. Engkau akan menjadi kocar kacir. Jabatanmu dicopot. Anak-anakmu tidak terjadi pertumbuhan rohani secara baik. Mereka hidup dalam kekeringan rohani. Kering, kerontang, miskin, menderita. Lalu engkau berkata, Tuhan tidak peduli terhadap saya. Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Wow, saudara yang salah memperlakukan kebenaran Tuhan. Saudara harus mencari Tuhan dengan setia. Bulat hati, jangan sombong. Ketika engkau diberkati Tuhan, rendahkan hatimu dan datang kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berema dan berkat bagi engkau dan saya. Solusi keselamatan hanya cari Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pemberi solusi terbaik bagi setiap orang percaya yang ada di dunia ini. Bahwasanya untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat hanya datang kepada Engkau. Mencari Engkau, menyembah Engkau. Dalam aspek roh, jiwa, dan tubuh. Tunduk di hadapan Engkau, tidak sombong, tidak meninggikan diri, tapi bulat hati, sepakat seia sekata memuji Engkau Yesus Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengar dan menonton channel ini dalam siaran air kehidupan di channel GPD ini, baik kru dan pendengar penonton dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Lemah diberikan kekuatan, ketakutan, kemunduran. Tuhan kasih keberanian dan kemajuan. Lepaskan mereka yang terikat dalam belenggu dosa dan ketakutan. Berikan kemerdekaan, berikan kemampuan untuk tetap percaya dan mencari Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon ampun atas semua ketidaksempurnaan kami. Kuduskan dan layakkan kami dalam keberkatan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di episode berikut.